Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita udah kedatangan pembicara nih, penulis handle nih kayaknya ya. Namanya adalah Mas Erwin. Ya, dia juga salah satu alumni FutureGate ya Mas ya. Nah, oke, karena ininya udah dibagiin semua materinya ya, udah semua. Terus daftar hadirnya udah diisi. Oke, kalau gitu. Kita persilakan aja buat Mas Erwin ya. Apa mau perkenalan dulu apa gimana Mas? Ya sekalian aja nanti perkenalan. Nanti aja sekalian. Oke, saya persilakan waktunya untuk Mas Erwin. Teman-teman mohon diperhatikan. Kalaupun itu mohon lebih komunikatif sama Mas Erwinnya ya. Kalau ada tanya jawab atau apa. Oke, Pak, untuk waktunya saya persilakan untuk Mas Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama teman-teman, perkenalkan dulu, saya Erwin Setia dari alumni SMA FutureGate, sama kayak antum semua sebenarnya. Untuk perkenalan awal, mungkin saya ingin beritahu tentang diri saya sedikit. Nama saya Erwin Setia, alumni SMA FG angkatan keempat. Mungkin yang kelas 12 sekarang yang boarding itu pernah ketemu saya. Sempat saya sebentar di sini. Adapun kesibukan saya sebenarnya sama kayak kalian, kayak teman-teman sekalian. Ya, belajar, nulis, baca, dan lain sebagainya. Langsung aja kita ke tema obrolan kita kali ini. Kenapa disebutnya ngobrol literasi? Sebelum saya ngejelasin, mungkin ada yang tahu nggak makna literasi di sini apa? Ada yang pernah dengar seenggaknya? Bahasa. Apa? Bahasa. Ada lagi? Yang lain? Mengolah informasi. Lalu ada yang lain lagi nggak? Kemampuan seseorang dalam mendengarkan. Itu yang dari situ ya. Ya kurang lebih mengenal literasi itu ya itu tadi berkaitan dengan bahasa, kemampuan kita mengolah informasi dan semacamnya. Langsung kita ke topik obrolan. Apa sih literasi itu? Mungkin teman-teman bisa baca di selebaran yang udah teman-teman pegang. Kurang lebih literasi sebenarnya kalau kita maknai secara luas, memiliki arti yaitu kemampuan kita dalam mengolah informasi, kemudian berdiskusi atau memahami suatu hal. Makanya di situ ada beberapa macam literasi. Ada apa aja di situ tertulis? Literasi digital gitu ya, visual dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin teman-teman pernah ngelihat kayak konten kreator di YouTube gitu. Ada yang suka buka gituan? Nah, kira-kira para pembuat konten itu menurut teman-teman mereka itu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan literasi atau enggak? Iya. Kenapa? Kenapa bisa disebut mereka itu berbuat suatu kegiatan yang terkait dengan literasi? Soalnya kalau mengkritisi suatu hal pasti harus membaca dan mendengar. Bisa. Itu juga. Ada yang punya jawaban lain? Kenapa konten kreator kita sebut sebagai orang yang berliterasi? Padahal mereka nggak ngomongin buku, ya kan? Ada yang cuma ngomongin gadget terbaru, film, dan lain sebagainya. Untuk menarik perhatian. Nah, kurang lebihnya, kalau kita perhatikan kayak konten kreator di YouTube, kemudian di Instagram mungkin ya, ada yang bikin animasi, komik, segala macam. Secara umum, mereka bisa kita artikan sebagai pegiat literasi juga. Tapi literasi makna umum, yaitu seorang yang bisa menyampaikan suatu pesan, informasi, dan kita mendapatkan manfaatnya. Ya, mungkin dari konten kreator itu kita jadi tahu informasi-informasi baru, kemudian tren yang terkini itu apa. Nah, itu makna literasi secara umum. Tapi yang akan kita bahas makna literasi itu terkait dengan apa tadi kalau di selebaran itu? Terkait dengan budaya baca, tulis, dan hal-hal terkait itu. Tapi, apakah literasi itu hanya sekedar membaca? Menurut teman-teman gimana? Enggak, misalnya nih ya. Ada
Ada orang yang suka baca buku. Siapa di sini yang paling sering baca buku? Atau yang suka baca buku siapa deh? Ya, semuanya. Semuanya juga. Nah, misalnya nih, kita atau teman kita ada yang baca buku. Misalkan kita ditanya, dia itu orang yang berliterasi nggak? Menurut kita gimana? Sebelum berpikir lebih jauh deh, sekilas, dia orang yang berliterasi nggak? Iya. Iya, tapi ya benar, dia orang yang berliterasi karena baca buku. Tapi apakah tanda orang berliterasi itu hanya baca buku? Enggak. Nah, ini yang kadang nggak banyak orang pahami gitu ya. Hanya karena orang baca buku kita memahaminya kayak, wah literasi begini nih gitu. Padahal nggak sekedar membaca buku. Literasi itu luas. Coba kita lihat, periksa slide berikutnya. Ada yang disebut dengan taksonomi Bloom. Jadi sini ada 6 tingkatan pengetahuan. Yang pertama, apa? Remembering itu artinya? Ingat. Kemudian understanding apa? Selanjutnya? Analyzing? Evaluating? Dan terakhir, creating. Nah, kalau kita kembalikan tadi maknanya, ketika orang membaca, dia baru sampai tahap yang sebelah mana? Yang baca itu? Remember ya. Kalau understand relatif mungkin ya. Karena mungkin ada yang baca tapi dia nggak ngerti. Banyak kan yang ini? Nah, ini yang kita harus lebih pahami. Ketika orang berliterasi itu, tingkatannya macam-macam. Kebanyakan yang tingkatan mana? Kalau yang menurut kalian amati? Understanding dan remembering, mungkin di dua ini ya. Ada orang yang hanya sekedar baca aja, tapi dia belum tentu mengaplikasikannya ya. Makanya mungkin teman-teman sering dengar tahapan kita dalam menuntut ilmu, yaitu pertama itu ya menuntut ilmu itu sendiri, dan ada mengamalkan. Mungkin mengamalkan masuk ke applying ini. Nah, ketika kita membaca, itu udah masuk budaya literasi, benar? Ya benar. Tapi, kalau kita ingin meningkatkan kemampuan kita harus menempuh langkah selanjutnya, understanding. Bagaimana caranya? Kira-kira gimana? Cara kita untuk memahami bacaan itu gimana? Menurut teman-teman? Pandangan kita sendiri. Menafsirkan sendiri ya. Itu satu. Kemudian cara lain untuk dapat memahami suatu bacaan itu apa? Selain memahami sendiri. Yang sering kalian ini lakukan di sekolah itu apa? Belajar. Nah ya, belajar dari guru yang lebih mengerti. Kemudian apa lagi? Baca lagi dengan buku lain. Jangan, kadang kita Al-Quran deh ya. Kan kalau baca Al-Quran doang nggak ngerti maknanya. Tapi ketika kita baca tafsirnya, jadi paham. Ini yang dimaksud upaya untuk meningkatkan tingkat literasi kita jadi understanding. Nah, understanding ini sendiri macam-macam tingkatannya. Ya kan, coba misalnya ada apa sih ayat Al-Quran yang paling terkenal menurut kalian apa? Gimana bunyinya? Coba yang kalian hafal ya Bro, misalnya. Ya Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Coba menurut siapa yang depan ini namanya? Yudis. Menurut Yudis, Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya Pak? Ya dengan jumpa nama Allah. Terus? Yang Maha Pengasih bagi manusianya. Terus menurut belakangnya siapa namanya? Menurut Faris apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Selain yang tadi. Ya kurang lebih tentang sifat Allah gitu ya. Terus belakangnya ini siapa? Ya, Rizky. Apa? Menurut Rizky gimana makna Bismillahirrahmanirrahim itu? Pembukaan ya, misal kita mengawali kegiatan baca dan lain-lain. Nah, dari ini saja kita udah memahami. Pemahaman orang beda-beda, padahal masih dalam tingkat yang dua ini. Ada yang maknainya sekedar tadi kayak Yudis, penerjemahan letterleknya. Ada yang Faris memahami bahwa itu menunjukkan sifat Allah, dan ada yang tadi kayak Rizky menunjukkan faedahnya itu untuk pembuka dan sebagainya. Kita jadi tahu nih, nyata understanding itu macam-macam ya kan ya. Ada orang yang memahami, tapi ada yang paham banget, paham aja, ada yang agak paham gitu ya. Nah, itu baru tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, pengamalan. Coba kayak tadi misalnya, kata Yudis, Bismillahirrahmanirrahim itu pembukaan. Tapi apakah semua orang yang paham itu pembukaan, dia mengamalkan Bismillah ketika membuka segala hal? Ya nggak? Misalnya, ada yang baru baca buku. Apa semua yang baru baca buku mengucap Bismillah? Padahal dia paham ya kan? Dia paham kalau Bismillah itu untuk pembukaan. Tapi gak mengaplikasikannya.
Nah, orang-orang yang nggak mengaplikasikannya itu tingkat literasinya masih di posisi 2, di tingkat 2 ini. Jadi masih rendah lah ya. Kalau sudah setengahnya ke atas bisa kita sebut literasi tinggi. Nah, coba kalau menurut kalian apakah awal kita ini ya, baru perkenalan aja ya, pembukaan tentang makna literasi ini sedikit mencerahkan atau gimana menurut kalian? Apakah yang menggugat atau mengubah pengetahuan kalian selama ini atau gimana menurut kalian tuh? Atau ada yang memaknai literasi punya makna tersendiri? Ada nggak? Ada nggak yang punya pengertian sendiri misalnya? Wah, saya mah maknainya literasi itu ya baca-baca aja. Perkara ngamalin dan paham itu belakangan. Ada yang maknain gitu nggak? Atau awalnya pada maknain kayak gitu semua? Itu tentang uplink dan selanjutnya. Masih mau menyimak penjelasan yang atasnya atau langsung aja? Hah? Yang selanjutnya? Yang selanjutnya? Gini deh. Pada suka baca buku? Terakhir baca buku apa? Apa? Berani tidak disukai. Udah baca sampai tamat atau baru berapa halaman? Oh, tapi seenggaknya udah dapat informasinya ya. Coba itu tentang apa? Tentang Buku itu. percakapan dialog antara seorang pemuda sama filsuf. Yang dimana pemudanya itu merasa kan sang filsuf itu kan membuat statementnya itu adalah kalau dunia ini sederhana dan kehidupan dunia ini sederhana. Gitu. Dan sang si pemuda ini pengen menolak statement tersebut. Makanya si pemuda ini datang ke rumah si sang filsuf dan menggugat itu. Itu buku apa? Buku cerita, non fiksi atau gimana? Ya buku ini sih sebenarnya perkumpulan Kayak pengembangan diri gitu ya? filsafat dan psikologi dari beberapa peneliti sih. Oh gitu. Dan dijadikan cerita gitu. Apa tadi judul bukunya? Berani untuk tidak disukai. Ada lagi yang baca buku lain? Yang lagi baca atau sudah selesai? Baca buku apa sebenarnya? Rifan baca buku apa? Perang Eropa. Udah baca sampai mana? Udah ganti buku kedua. Oh, di buku kedua. Coba buku pertamanya berisi tentang apa? Yang Rifan pahami. Buku yang pertama tuh dia menjelaskan bagaimana kronologi perang dunia kedua pecah setelah perang dunia satu. Iya. Terus berdirinya Nazi di Jerman sama anggota-anggota fasis-fasisnya, Pak. Kurang lebih gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang baca buku-buku yang lain? Baik yang setengahnya semuanya. Ayo, coba baca buku apa? Siapa namanya? Fauzan. Baca buku apa, Fauzan? Taiko. Oh, yang Musashi itu. Yang lanjutan Musashi itu. Udah habis atau gimana? Oh, ya. Apa coba ceritain pembacaan Fauzan atas buku Taiko itu gimana? Udah baca sampai halaman berapa atau sejauh mana? Misalnya. Di bawah. Nah mungkin itu tadi dari 3 bacaan dari Yudis, dari siapa namanya tadi? Rifan sama Fauzan. Ada yang baca tentang buku Berani untuk Tidak Disukai, Perang Eropa, dan Taiko. Tadi mungkin kalau yang mendengar dan menyimak bisa kita ketahui. Tadi Yudis bicara tentang kisah hubungannya filsuf dan psikologi gitu ya, kurang lebih. Buku tentang Berani untuk Tidak Disukai itu. Sedangkan Perang Eropa lebih ke arah sejarah. Dan Taiko itu fiksi kan, cerita sejarah tapi yang dibalut dalam bentuk fiksi. Nah itu tadi penjelasan yang dilakukan oleh Yudis, oleh Rifan, oleh Fauzan. Mereka itu sebenarnya sudah tahap understanding di antara understanding dan uplink ini. Kenapa kita bisa mengatakan gitu? Karena mereka bisa udah berani ke dalam tahap mengungkapkan. Orang nggak mungkin mengungkapkan kalau dia nggak mengerti. Di luar apakah pengertiannya itu benar atau salah, tinggi atau rendah. Tapi itu udah bisa kita hargai gitu. Karena remembering ini aja nggak banyak. Coba di sekeliling kita berapa banyak sih orang yang baca buku itu? Banyak nggak? Dikit kan? Nah, fakta bahwa yang baca buku itu dikit itu membuat kita berpikir bahwa kemampuan untuk sekedar membaca aja, remembering ini
udah sangat kita syukuri. Dan itu bagus. Pertahankan untuk yang suka baca walaupun dikit, walaupun cuma buku yang ya katakanlah ringan. Itu udah bagus. Karena kita udah masuk ke dalam orang yang dalam tanda kutip berliterasi. Ini bagus. Kemudian tadi understanding. Ketika kita udah berani menceritakannya ke orang lain, udah ngobrolin buku itu sudah menunjukkan kita ada peningkatan lah. Gak sekedar baca tapi bisa ngerti juga, bisa ngobrolin buku itu. Nah selanjutnya, applying atau mengamalkan ini yang kadang sulit. Misalkan tadi Yudis bilang tentang buku hubungan filsafat dan psikologi dalam berani untuk tidak disukai. Kalau pengamalannya kan mungkin kita mengamalkan cerita-cerita itu. Gimana? Menurut Yudis cara mengamalkan buku itu gimana? Maksudnya cara mengamalkan tuh nilai yang didapat itu ngajarin untuk apa gitu? Oh, ngajari kalau segala hal yang kita simpulkan itu merupakan dari pandangan kita sendiri. Oh iya, bukan dari dunia itu rusak, tapi subjektif lah ya. Subjektif. Mungkin kalau pengamalannya ya misalnya kita menilai suatu hal nggak bisa seketika bilang oh ini objektif nih, tapi memang ini pandangan kita sendiri, belum tentu pandangan kita itu benar. Itu pengamalannya. Kemudian tadi Rifan tentang perang Eropa. Gimana menurut Rifan nilai yang bisa kita ambil dari pembacaan buku itu? Jadi orang jangan selalu pengen unggul di rasnya sendiri. Karena kan pemimpin Nazi kan merasa bangsa Arya itu bangsa yang paling hebat di dunia. Makanya dia berani ngebantai orang-orang Yahudi sama orang-orang yang lain. Dan pengamalannya tuh yang pertama, jangan pernah merasa semuanya tuh udah lengkap, udah sempurna. Karena pasti bakal suatu saat bakal runtuh lagi dan mendirikan lagi dari awal. Berarti kurang lebih kayak peperangan baru-baru ini atau pembantaian itu karena mereka nggak bisa mengambil dari pelajaran sejarah ya. Itu bagus. Itu termasuk ke applying, kita bisa mengamalkan yang kita baca. Kemudian tadi Fauzan tentang Taiko itu apa? Pesan moralnya itu apa? Yang paling saya dapat itu jangan menyerah walaupun sering dipadamkan oleh orang lain. Oh ya, jangan nyerah ya. Si Hideyoshi ini awalnya kan dia bukan keluarga samurai, dia keluarga petani. Tapi sedikit demi sedikit dari mulai jadi pedagang jarum sampai sekarang sampai akhirnya bisa jadi. Lama-lama dia berkembang padahal cuma awalnya rendah ya pangkatnya, lama-lama karena dia belajar. Bagus. Nah itu dia, itu yang disebut tadi applying itu. Pengamalan kita bisa mengaplikasikan apa yang kita baca. Kayak sesederhana kita baca Al-Quran deh. Ada ayat misalkan katakanlah yang di lembaran itu coba baca. Ya 5 ayat pertama yang turun dalam Al-Quran itu bunyinya gimana? Pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kita ketika membaca itu baru nyampe tahap satu ini. Remembering. Sekedar tahu, sekedar ingat. Nah, understanding-nya itu gimana? Yang kita pahami dari ayat itu apa? Apa membaca itu apa maksudnya, Pak? Memahami dari kandungan ayat sama arti dari Al-Quran. Ya, kurang lebih ada kayak perintah membaca segala macam itu ya. Itu baru understanding. Dah, pengaplikasiannya gimana? Misalnya, untuk mengamalkan ayat itu gimana? Belajar ya. Makna luasnya belajar. Nah, itu dia. Kalau kita udah bisa menerapkan 3 itu, kita udah hafal ayatnya atau udah sekedar baca, mengerti maknanya dan mengaplikasikannya dengan membaca belajar, kita udah nyampe tahap 3 ini. Nah, analisis ini lebih ke apa? Menganalisa. Iya, menganalisa. Siapa kira-kira orang yang aktivitasnya menganalisa, meneliti itu siapa? Analisis. Meneliti, saintis, siapa lagi? Analisis. Ya, analisis lah bisa katakan Sokrates. psikolog. Ya sebetulnya siapa aja bisa menganalisis. Asalkan mereka punya perangkat, punya ilmunya. Ya kayak kita. Bisa kita menganalisis Al-Quran asal menguasai dasar-dasar kayak ilmu tafsir, kemudian tajwid dan asbabul nuzulnya dan segala macam. Kita bisa menganalisis. Yang penting itu bukan status dia, apakah dia guru, dia peneliti, atau dia sekedar orang yang cuma tinggal di rumah aja. Nggak apa-apa menganalisis asalkan dia punya modalnya. Nah, dibanding yang 3 tadi, ingat, mengerti, mengaplikasikan, menganalisis ini lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Kira-kira kenapa menganalisis itu lebih sulit? Karena perlu pemikiran. Karena perlu pemikiran. Terus, apalagi kira-kira kenapa?
Maknanya juga luas. Butuh waktu. Apa lagi? Maknanya luas. Maknanya luas. Riset. Butuh riset. Ya, itu semua betul. Analisis jadi sulit karena kita nggak bisa melakukannya dalam satu tahap. Kayak gini deh, baca, selesai, ya kan? Baca, terus paham, selesai juga. 2. Baca, paham, mengamalkan, selesai, ya kan? Nah, analisis nggak bisa langsung selesai. Kayak kita menganalisis ayat Quran tadi, tentang Iqra itu. Apakah langsung sekali baca kita sebut menganalisis? Enggak, butuh pemikiran dulu, buka buku yang lain, tanya ustadz, dan lain sebagainya. Jadi butuh waktu, riset, jangkauan yang lebih luas, dan lain sebagainya. Itulah kerja analisis. Kalau kita udah bisa ke analisis itu, maka naiklah derajat kita di literasi ini ke seorang sudah mampu menganalisis. Nah, berapa banyak orang bisa menganalisis kira-kira? Dibanding yang 3 ini. Jauh lebih sedikit kan? Jauh lebih sedikit karena jauh lebih melelahkan. Itu baru tingkat yang keempat. Masih ada 2 tingkatan lain. Tingkatan selanjutnya itu apa? Mengevaluasi. Apa yang kalian pahami dari mengevaluasi? Apa? Evaluasi itu kayak gimana? Perbaiki. Terus koreksi, merangkum. Lalu apa lagi? Merevisi. Menilai. Ya kurang lebih evaluasi itu tadi yang merevisi, mengevaluasi. Mengevaluasi kan pengertiannya itu meninjau suatu hal. Kita jadi nggak asal kayak misalnya kita nemu orang menafsirkan kayak tadi. Rizky bilang Bismillah itu maknanya kita bisa pembukaan, ya kan? Nah, ketika kita menganalisis, kalau menganalisis kita tinggal buka kitab lain, tanya guru, ya kan? Itu analisis. Tapi ketika kita mengevaluasi, kita berani untuk mengkritisi. Apa benar nih kata Rizky gitu? Nah, itu evaluasi. Lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Dibanding analisis tadi. Cuma sedikit yang bisa. Kenapa? Cuma sedikit yang bisa. Iya, kenapa? Kenapa? Mengoreksi kenapa lebih susah daripada sekedar menganalisis? Hah? Ya tadi, karena selain butuh ilmu yang banyak, butuh keberanian juga. Evaluasi ini keberanian. Kadang nih, kita mungkin ada orang yang lebih pintar. Mungkin teman-teman kita lebih pintar. Dia nggak berani ngoreksi. Nggak berani evaluasi karena nggak berani sama gurunya. Misalkan gurunya salah. Pelajaran matematika. Guru menjumlahkan, katakanlah, dalam satu soal, keliru. Ini teman kita atau kita sendiri tahu. Itu keliru. Kita bisa sebenarnya mengevaluasi itu. Tapi karena kita nggak berani, maka gagallah kita mencapai tahap evaluasi ini. Jadi ada modal baru lagi yang kita harus punya dalam kalau pengen mencapai tingkatan literasi evaluasi, yaitu apa tadi? Keberanian. Nah, keberanian ini cara mendapatkannya gimana? Apakah sekedar membaca buku terus jadi berani gitu? Gimana cara? Menurut teman-teman gimana? Cara untuk berani itu gimana? Mindset. Hah? Mindset. Yakin kalau pendapat itu benar. Yakin kalau pendapat kita benar? Apa tadi? Mindset. Mindset, pola pikirnya ya. Harus diubah. Nah, itu benar. Kita harus yakin dulu sama pendapat kita benar itu. Karena nggak mungkin kita berani ngoreksi kalau nggak yakin. Ya nggak? Selain itu, mindset juga. Pola pikir kita harus diubah. Jadi kita nggak bisa menganggap semua hal yang diajarkan guru misalnya benar. Karena guru kan nggak ada yang sempurna. Apakah ada guru yang terbuat dari cahaya? Nggak ada. Nah itu karena itu sama-sama manusia. Nah dalam mengevaluasi ini, selain keberanian, dalam Islam juga dibutuhkan namanya adab. Tahu adab kan? Gimana kita sopan santun. Nah ini harus diterapkan di evaluasi. Perhatikan juga bahwa 4 ini, remembering, mengingat, membaca, understanding, applying, dan analyzing itu murni kita sendiri, individu, ya nggak? Tapi ketika tahap evaluasi, dibutuhkan satu hal lagi, yaitu cara bersikap ke orang lain. Gimana kita sopan santunnya, adabnya, kayak mau ngoreksi deh. Ya ada misalnya yang guru salah. Langsung mengoreksi, Pak, Bapak salah nih. Atau apalah yang adabnya kurang. Kira-kira kayak gitu benar nggak? Maksudnya cara dia melakukan koreksi itu benar nggak? Salah. Karena salahnya di mana? Bukan salah pendapatnya kan? Salah di penyampaian, caranya. Nah ini dia. Evaluasi ini yang dibutuhkan lebih banyak daripada yang sebelumnya. Selain butuh ilmu, pengetahuan tadi, butuh pemahaman yang mendalam, butuh keberanian, dan butuh adab tadi. Ini evaluasi. Nah,
evaluasi, kemampuan untuk mengevaluasi jauh lebih sedikit daripada kemampuan di bawahnya. Itu tingkatan literasi yang kelima. Yang terakhir, creating. Apa arti creating itu? Membuat apa? Kira-kira buat apa? Membuat sebuah karya literasi. Bisa. Kayak penemu Facebook ya, Pak? Pendiri Facebook. Dia bisa kita sebut pembuat nggak? Bisa. Pembuat. Berarti dia dalam hal literasi udah mencapai tingkat mana dia? Berarti dia udah selesai kan? Dia tentang yang mengingat, mengerti, mengaplikasikan, semuanya dia udah selesai lah pokoknya ya. Nah itu dia. Kenapa Mark Zuckerberg bisa menciptakan Facebook itu? Ya karena dia ini sudah melalui tahap 5 ini. Jadi dia sudah berhak untuk membuat. Karena dia sudah mendalam, sudah punya perangkat ilmu yang luas. Nah itu tentang tadi menciptakan teknologi itu. Tapi apakah menciptakan yang dimaksud atau membuat yang dimaksud selalu yang besar kayak gini? Misalkan membuat yang karya kecil atau sederhana kayak gimana misalnya? Membuat apa? Membuat buku. Buku apa? Buku banyak kan? Karya ilmiah. Karya ilmiah kayak kelas 12 ya? Ya itu, apa udah bisa disebut creating itu? Udah. Kenapa udah? Karena dia sudah membuat suatu karya dari hasil itu. Apa iya? Dari pendapat. Tapi dia udah baca belum? Dia melakukan riset. Iya, tapi dia udah baca belum? Misalkan dia udah baca belum? Begini, creating yang dimaksud nggak sekedar sederhana membuat. Kalau membuat, siapa aja bisa. Kalau membuat buku, siapa aja bisa. Kita tinggal ngetik ngasal aja, ngeprint, cetak, jadi buku. Tapi tanpa tahap ini. Nah, creating yang dimaksud di sini, membuat setelah tahap-tahap, 5 tahap ini. Jadi mungkin ada yang baca buku, apa yang sulit itu? Yang Perang Eropa itu gimana? Kira-kira menurut Rifan, yang penulisnya ini udah melalui tahap 5 di bawahnya belum? Udah, karena kan udah. kalau menurut sejarah itu nggak bisa asal-asalan Pak. Ya harus apa? Dia harus pertama dari arsip-arsip yang zaman-zaman dulu. Dia harus meliti segala macamnya. Karena arsip yang zaman dulu kan belum ada yang gambarnya HD terus berwarna. Iya. Jadi dia harus buat lagi dari awal, diwarnain lagi. Terus cari narasumber yang pernah jadi saksi mata. Terus foto-foto bangunan-bangunan yang udah lama hancur. Itu yang kalau menurut sejarah itu yang salah satu problematikanya di situ. Kira-kira di buku itu yang di Perang Eropa itu ada nilai evaluasinya nggak? Nggak maksudnya di dalam buku itu dia ada mengoreksi buku sebelumnya ada? Ada. Oh, berarti dia udah selesai lah di 5 tahapan ini ya. Dia udah berhak untuk creating itu. Nah, ini yang bisa kita ambil nilai dari makna creating ini. Kayak ketika Mark Zuckerberg itu bikin Facebook, dia nggak sekedar langsung bikin, tapi dia mengevaluasi dulu. Atau sederhananya dia membaca dulu deh. Dia membaca penelitian terkait untuk bikin teknologi jaringan sosial semacam itu. Kemudian dia harus mengerti konten yang dia buat. Dia mengaplikasikan ilmunya, ilmu pemrograman dan segala macam. Kemudian dia menganalisis juga ilmu-ilmu yang dia tahu dan terakhir mengevaluasi penemuan-penemuan sebelumnya. Makanya kita kenal gadget ya. Gadget selalu ada versi terbarunya. Misalnya Apple atau iPhone, udah ada versi keberapa sekarang? Apple 11 itu creating kan, penciptaan kan. Kenapa bisa ada Apple 11? Dia mengevaluasi sebelumnya. Nggak mungkin kan Apple 11 ini kualitasnya lebih rendah daripada Apple 10, ya nggak? Nah, itulah dia. Jadi ketika literasi ini, maknanya luas kan, nggak sekedar baca aja. Ketika melalui 5 tahapan ini, ketahapan yang lebih tinggi itu selalu menciptakan sesuatu yang lebih bagus daripada sebelumnya. Kurang lebih maknanya gitu. Kenapa tingkatannya bisa dikatakan lebih tinggi dari tingkatan sebelumnya? Karena bisa lebih bagus daripada tingkatan sebelumnya. Itu makna creating. Jadi kalau kita buat karya ilmiah, siapa aja yang udah kelas 12 sini? Berapa orang? 4 ya? 5? Udah nemu judul karya ilmiahnya? Oh, udah selesai. Berarti udah pada ini ya, tingkat literasinya udah di puncak ya. Luar biasa. Udah creating. Berarti udah banyak ya buku yang dibaca. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Ini nggak apa-apa, itu bagus. Nah, tapi karya ilmiah yang di sini ternyata bukan di creating itu. Ternyata karya ilmiah yang dibuat kelas 12 itu bukan masuk ke langsung tingkat literasi yang ke-6, creating. Kenapa belum? Kenapa kita menyebutnya belum?
Karena dia belum membaca sebelumnya. Karena dia belum melalui proses sebelumnya ya. Nah, kalau ada kelas 12 yang melalui 5 tahapan di bawah ini, kita bisa menyebutnya dia udah capai tingkatan literasi yang sangat tinggi. Tapi apakah udah ada yang kayak gitu? Nggak tahu, mudah-mudahan sih ada ya. Benar. Nah, itu tentang 6 tahapan literasi. Sebenarnya nggak bisa sebut 6 tahapan literasi juga sih. Kita bisa menyebutnya taksonomi Bloom. Cuma bisa diterapkan di berbagai hal. Dalam konteks yang kita bicarakan dalam hal literasi. Jadi kurang lebih itu 6 tingkatan literasi itu. Kita lanjutkan bahasan. Ada yang kenal? Kelihatan nggak bawahnya nama siapa? Ada yang kenal siapa itu dia? Ada yang kenal nggak? George R.R. Martin ini siapa? Siapa? Ada yang tahu ini nggak? Film Game of Thrones. Penulis Game of Thrones itu kan dari novel ya? Penulisnya siapa? Ya penulisnya ini, George R.R. Martin. Nah, dia pernah bilang, seorang yang membaca itu hidup 1000 kali sebelum dia mati. Sedangkan orang yang tidak pernah membaca, dia hanya hidup 1 kali. Maksudnya apa sih? Pengen ngomong apa? Menurut kalian maknanya gimana? Saya luas maksudnya, wawasan luas. Kalau pengalaman, makanya luas. Pokoknya dia lebih banyak tahu gitu lah, jadi hidupnya lebih seolah-olah lebih panjang umur gitu ya. Ya betul, kurang lebih gitu. Sebenarnya ini lebih tepat atau lebih pas ketika kita dikaitkan dengan membaca buku-buku cerita, buku-buku fiksi. Ada yang suka baca buku fiksi sini? Fauzan. Selain Taiko, suka buku fiksi apa? Percy Jackson. Siapa karakter favorit Percy Jackson? Nah, itu coba kita tanya ke Fauzan deh ya. Atau ada yang lain mungkin yang suka baca buku fiksi? Ada kayaknya sih, cuma gak ada yang mau ngaku nih, coba. Ya coba Fauzan, bener nggak bahwa ketika kamu membaca buku fiksi, Fauzan merasakan kehidupan yang lain bukan kehidupan Fauzan sendiri? Ya, kalau misalnya autornya bagus, ya bisa membuat pembacanya merasakan apa yang dirasakan protagonis tersebut. Ya, berarti seperti ada di kejadian langsung. Oh ya, soalnya kita hidup di yang dia ceritakan itu ya. Itu di buku fiksi. Bisa juga sebenarnya di buku non fiksi. Yang buku sejarah tadi misalnya, Rifan. Merasa nggak terkait? Ya, gimana perasaannya ketika baca buku Perang Hero itu? Kalau misalnya pas lagi kejadian-kejadian penting kayak Operation The Day atau Operation Overlord, pendaratan 6 juta umat manusia, pendaratan terbesar, saya merasakan bagaimana rasanya orang Amerika, Kanada, Prancis, Inggris berjuang melawan Nazi, Pak, di dalam satu pantai itu. Berarti bisa merasakan situasi suasananya gitu. Apalagi saya nonton filmnya, saya lebih merasakannya. Oh ya, jelas. Karena film terbantu dengan visual juga ya. Ya itu kurang lebih kayak gitu makna dari kata-kata ini. Intinya sih cuma mau nyebutin manfaat membaca aja sebenarnya. Itu cuma salah satu manfaat membaca. Kita bisa mengalami suatu hal tanpa kita alami secara langsung. Kurang lebih begitu. Kayak misalnya sesederhana baca kitab Sirah Nabawiyah. Tahu kan Sirah Nabawiyah itu apa? Apa? Sejarah Nabi. Ketika kita baca Sirah Nabawiyah, kita jadi bisa melihat atau seolah-olah merasakan hidup di zaman Nabi, kurang lebih begitu. Nah itu bisa kita aplikasikan ketika kita membaca apa aja. Baik membaca buku non fiksi kayak sejarah tadi itu, baca buku fiksi, atau baca buku kayak tadi yang dibaca siapa namanya, Yudis. Ada kisah-kisah juga di situ, jadi lebih mendalami karakter cerita ya, kurang lebih gitu. Itu intermezzo aja. Selanjutnya, oh nggak usah, lanjutin nggak? Sedikit. Selanjutnya nih, gambarnya jelas nggak sih? Jelas. Yang paling kiri itu gambar siapa? Siapa? Insinyur Soekarno. Dia itu siapa? Presiden Bapak Proklamator. Ada bangsa ya, proklamator Presiden Indonesia. Yang tengah siapa? Bener? Yakin? Kenapa bisa yakin? Emang udah pernah ketemu? Dia itu siapa?
Facebook didirikan tahun berapa? 2000 berapa? 2000 berapa? 2000. Dan siapa yang paling yakin angkat tangan? 2006. Siapa yang paling yakin? Angkat tangan. 2010. Yakin? Tahu dari mana? Dulu pernah ingat buka di Wikipedia kalau Facebook tuh mulai ada tuh tahun segitu. Siapa namanya? Edric. Tadi pendapat Edric 2010. Ada yang punya pendapat lain yang lebih kuat? Angkat tangan. Gak usah ragu. Kita kan harus mengaplikasikan yang tadi itu. Keberanian mengevaluasi, iya kan? Siapa yang berani mengevaluasi Edric tadi? Angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan ya udah, saya tunjuk. Tadi siapa namanya? Noval, coba angkat tangan. Bukan angkat tangan maksudnya. Coba evaluasi menurut Noval tahun berapa Facebook temukan? Tahun 2004. 2004. Yakin? Tahu dari mana? Soalnya waktu pas di Udah apa? Jangan ya, apa? 2004 lah ya pokoknya ya. Ada yang punya pendapat lain? 2006. Ivan, 2006. 2006, 2004, 2010. Wah, luar biasa ada 3 pendapat nih. Ada cuma penemu Facebook. Ada yang lagi pendapat yang lain? 2008. 2008. Lagi. Ada lagi. 2021 misalnya. Temukannya di masa depan. Oke, tadi udah ada 3 pendapat tuh. Itu luar biasa sebenarnya kemampuan mengungkapkan pendapat itu. Nggak semua orang bisa. Serius, walaupun itu apakah benar atau salah. Ada 3 berapa tadi kita ya? Ada yang bilang 2010, Edric 2004, Noval 2000 berapa tadi? 2006, Rifat. Menurut kalian siapa yang benar? 2010. Sebenarnya nggak terlalu penting sih, maksudnya nggak terlalu penting tuh. Ini gampang di googling. Cuma ya ada lah ya, biar seru aja. Untuk pengetahuan. Facebook itu didirikan Mark Zuckerberg pada tahun 2004. 2006, 2010 nggak salah juga, udah ada kan Facebooknya. Ya nggak salah kan, membuat Pengembangan, Pak. fitur barunya ya benar, nggak salah. Sama, tapi penciptaan awalnya itu atau penemuan awalnya pada tahun 2004 ketika Mark Zuckerberg itu kurang lebih berumur 20 tahun. 20 tahun bayangin, udah bisa bikin Facebook yang dipakai miliaran orang. Luar biasa. Kenapa dia bisa kayak gitu? Nanti kita bahas. Selanjutnya yang gambar ketiga, paling kanan gambar siapa? Siapa? Buya Hamka. Siapa Buya Hamka? Siapa? Ulama. Ulama apa? Ulama ya. Hah? Ulama yang nulis buku. Ulama yang nulis buku. 3 hal ini. Kira-kira apa persamaan mereka selain mereka itu laki-laki? Apa? Selain mereka bernafas apa? Hah? Menciptakan apa emang? Soekarno menciptakan apa? Menciptakan sebuah gak gampang nyerah, Pak. Hah? Gak gampang nyerah, berjuang. Menciptakan. Apalagi persamaannya? Berjuang. Suka membaca. Apalagi tadi berjuang. Apalagi? Muslim, Mark Zuckerberg Muslim ya. Ya, banyak sebenarnya persamaan mereka itu banyak. Ya kayak keberanian mereka kan ya. Berani mereka ini semuanya. Soekarno berani melawan penjajah, kurang lebih gitu. Mark Zuckerberg berani menginovasi ketika belum ada yang menciptakan jaringan atau media sosial seperti Facebook. Dan Buya Hamka berani melawan pemerintah bahkan. Dulu beliau ketika menjadi ketua MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ya, kurang lebih kalau nggak salah fatwa tentang haramnya pengucapan selamat Natal dan lain sebagainya itu ya. Sampai bahkan beliau ini di penjara 2 tahun. Ngapain kira-kira Buya Hamka di penjara? Nulis buku. Kalian kalau di penjara ngapain? Istighfar. Nulis buku, luar biasa. Soekarno pernah diasingkan. Nggak tahu ya? Apa yang dilakukan Soekarno ketika diasingkan? Menulis buku, Pak. Kenapa nulis buku terus sih mentang-mentang lagi literasi? Apa yang dilakukan Soekarno? Karena mereka nggak bisa menuangkan perasaannya, mereka mau orang, Pak. Ya betul. Mereka menuliskan dalam buku. Mark Zuckerberg pernah diasingkan nggak? Enggak. Dia kan anak kuliahan. Oh, dia anak kuliah. Berarti anak kuliah nggak pernah diasingkan ya? Dia singkat dari orang tua. Ya kurang lebih kesamaan mereka itu ya banyak, tapi dalam konteks yang kita bicarakan ini mereka itu suka baca buku.
Nah, Soekarno itu dalam cerita di buku biografi Soekarno yang disusun oleh redaksi Tempo, diceritakan bahwa Soekarno itu di Istana Negara, bukan korupsi, bukan. Di Istana Negara itu Soekarno baca 5 buku sekaligus coba. Di meja ada misalnya, di kasur ada, di kursi ada dan lain sebagainya. 5 buku sekaligus. Istana Negara di zaman Soekarno ini kayak perpustakaan, kayak LRC ini, istana ini. Istana Negara ini kalau di masa lalu ini. Nah, Mark Zuckerberg juga gitu. Dia kaya, ya nggak? Kaya, terkenal, sibuk, ya nggak? Sibuk nggak? CEO Facebook sibuk nggak? Sibuk. Tapi apa karena dia sibuk dia jadi nggak baca buku? Dia baca. Buya Hamka juga, ulama terkenal, sibuk nggak ulama terkenal itu? Sibuk. Beliau jadi nggak sempat baca buku. Nggak sempat. Iya. Mereka ini tiga-tiga sibuk, tapi sempat baca buku. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa baca buku itu udah kayak makanan dan minuman. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bilang kurang lebih kebutuhan seorang penuntut ilmu terhadap ilmu itu seharusnya melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Makan dan minum kita makan deh. Sehari berapa kali? 3. Baca berapa kali sehari? 5. Baca berapa kali sehari? Berapa halaman sehari deh? Nggak terhitung. Tergantung mood. Ya kurang lebih gitu. Seharusnya baca kita ini, jam baca kita lebih banyak daripada jam makan dan minum. Kenapa begitu? Coba kenapa kita harus lebih banyak baca daripada makan dan minum? Padahal kan enakan makan ya. Enakan makan udah. Kenapa harus lebih banyak baca daripada makan dan minum? Kenapa kira-kira? Kalau kebanyakan makan ngantuk, Pak. Banyak baca, lebih ngantuk lagi gimana? Dapat informasi terbaru. Kalau makan nggak dapat informasi terbaru ya? Dapat informasi diskon. Dapat informasi terbaru. Kenapa kita harus lebih banyak baca? Itu nggak dapat apa? Kenapa? Ini apa? Pernah baca quote-nya Tanah Malaka. Wah, Tanah Malaka gimana loh? Tanah Malaka. Kalau bisa perpustakaan tuh diadakan lebih banyak daripada makanan dan minuman. Kenapa ya? Sebabnya apa? Dia lebih urgen gitu. Lebih urgent ya. Ada lagi yang punya alasan lain? Ada nggak? Karena manusia itu terlahirkan orang bodoh, Pak. Oh, iya bisa. Melahirkan bodoh jadi harus banyak ilmu. Tadi apa? Kalau kaya kan bisa dikeluarkan dulu. Iya. Kayak bisa kalau Wow, bisa lebih tahan lama gitu ya. Tuh. Ya kurang lebih begitu. Karena ilmu jelas lebih banyak manfaatnya daripada harta. Imam Ali bin Abi Thalib di kitab Ibnul Qayyim itu, kalau pada yang pernah baca Miftah Darus Sa'adah, pernah menyebutkan beberapa keutamaan ilmu dan harta. Di antaranya misal, ilmu itu kalau kita sebar malah nambah. Kita ngasih tahu nih, lebih paham kita. Tapi kalau harta atau makanan dibagi kurang, ya kan? Kurang. Walaupun ada penelitian yang bilang ketika kita makan barang itu lebih gampang kenyang daripada kita makan sendirian. Itu pertama, ilmu kalau dibagikan bertambah bukan berkurang. Kedua, ilmu ini kita bawa sampai mati, ya nggak? Harta kan nggak. Ketiga, ilmu itu semakin kita banyak mendapatkannya, semakin sehat kita. Sebanyaknya makanan. Sumber penyakit itu kebanyakan dari mana? Dari makanan. Dari makanan. Ada nggak buku yang bikin sakit? Nggak ada. Ada. Ada dong. Jiwa ya. Banyak buku yang bikin sakit. Enggak. Maksudnya lebih sehat di sini itu menguatkan ingatan kita, menguatkan pemahaman, meningkatkan rasa empati, simpati dan lain sebagainya. Banyak deh keutamaan ilmu daripada harta, makanan dan yang semacamnya. Itu tadi. Nah, bukan terakhir ya sebenarnya. Selanjutnya, kapan waktu mulai membaca yang lebih baik? Jangan baca yang ini mah gak usah dibaca aja. Kapan waktu mulai membaca yang sebaiknya harus kita lakukan? Pagi hari. Kapan? Pagi hari. Pagi hari. Emang ada apa di pagi hari itu? Dulu di pagi hari otak kita fresh kayak hafal Quran. Kayak hafal Quran pagi hari. Selain pagi hari? Tergantung mood. Tergantung mood. Kalau nggak mood gimana? Harus mood. Tergantung mood. Ketika sore hari. Sore hari, kenapa? Karena ada senja gitu? Karena senja, ini ya? Iya, salah satu sebabnya
Kita lebih santai di waktu sore hari. Santai di waktu sore. Sambil ngopi. Tapi kapan sih sebenarnya waktu membaca yang baik itu? Yang tepat itu kapan? Sekarang. Sekarang benar. Coba kalian baca yang lembaran yang ada di pegangan kalian itu. Baca sampai kelar dulu deh. Baca kelar. Kalau udah selesai semua bilang ya. Udah semua ya? Udah semua. Nah, sebelum kita ke sesi selanjutnya mungkin saya persilakan kalau ada yang mau menanyakan tentang apa aja deh, nggak harus tentang baca, tapi ada baiknya terkait dengan tema kita ini. Yang mau tanya tentang apa aja nggak apa-apa. Siapa? Angkat tangan. Siapa? Tanya. Ada. Ada nggak nih yang mau nanya? Nanya tentang materi kita tadi, mungkin ada yang kurang jelas atau terlewat atau kurang paham atau gimana lah. Ada? Gak apa-apa, dipikirkan dulu pertanyaannya, nggak apa-apa. Nanti angkat tangan kalau ada mau pertanyaannya. Yes, ada pertanyaan? Atau mau langsung lanjut? Lanjut, yakin nggak nanya nih? Yakin? Udah siap alat tulis? Ya. Kertas dan pulpen atau pensil atau alat tulis lain? Udah? Nah, ada yang nggak dapat? Oh, alat tulis. Siapa lagi yang nggak ada? Ada yang suka nulis nggak sebelumnya? Nulis apa aja selain nulis tugas ya? Ada? Etik ya, pokoknya itu juga termasuk nulis. Ada yang suka nulis? Nulis cerita misalnya atau bikin puisi senja gitu. Nah, jadi suka. Siapa lagi? Siapa namamu tadi? Juna. Oh, shit ya? Juna suka nulis. Siapa lagi yang suka nulis? Rifang nulis? Motivasi. Oh ya, nggak apa-apa, nulis apa aja. Ada lagi. Oh, nulis apa? Nulis, kalau dulu sih suka nulis kehidupan. Nulis kayak diary gitu. Oh, kayak jurnal. Coba namanya? Suka nulis juga? Nulis jurnal. Nulis jurnal? Jurnal gimana? Jurnal sehari-hari maksudnya? Sehari-hari. Bagus. Anak pondok ya? Itu. Yakin nih nggak ada yang mau nanya? Langsung soalnya ke sesi selanjutnya. Oke. Udah megang alat tulis semuanya? Kita mulai. Gak usah nulis sih sebenarnya. Coba siapin alat tulis aja. Kita latihan nulis kalimat. Kalimat itu apa sih? Susunan kata gimana? Susunan kata yang memiliki suatu arti. Ya, coba gimana? Misalnya kalimat gimana? Contohnya makan. Makan berasal dari huruf M-A-K-A-N. Itu kalimat atau kata itu? Kalimat. Kalimat gimana? Coba dari kata makan, Dari kata makan. Ya misalnya gimana? Contohnya gimana? Saya sedang menulis. Saya sedang menulis. Tuh, ada yang bisa bikin kalimat lain misalnya? Saya pergi ke pasar. Saya pergi ke pasar. Terus, apa lagi? Saya membuat kalimat. Saya membuat kalimat. Cerdas. Ada lagi yang lain? Saya disuruh membuat kalimat. Saya disuruh. Kreatif loh. Ya kurang lebih kalimat kayak gitu. Pengertian kalimat sederhananya itu ya tadi benar apa yang dibilang Rifan. Suatu susunan kata yang punya arti. Biasanya kalimat itu terdiri dari SPOK atau SPK atau bisa SP aja. S itu apa? Subjek. P. O. K. Keterangan. Yang SPOK misalnya yang ada subjek, predikat, objek, keterangan. Coba, misalnya gini. Saya makan apa kira-kira yang enak nih? Saya makan rendang di pagi hari. Subjeknya mana? Saya. Predikatnya? Makan. Objeknya? Rendang. Keterangannya? Keterangan apa tuh? Waktu. Keterangan waktu. Ada SPO kan? Yang SPK gimana yang SPK? Yang SPO. SPK juga bisa sih. Yang SPO. Saya makan ayam. Saya memukul. Jangan mukul. Saya memeluk. Saya memeluk. Mantap. Itu udah masuk kalimat nggak? Belum. Udah. Kenapa udah? Kan gak jelas meluk siapa. Meluk angin, meluk apa? Belum. Harus ada O-nya kalau kata kerja itu sendiri ada dua. Kata kerja intransitif dan transitif ya. Kalau kita pakai kata kerja intransitif yang tidak butuh objek, nggak apa-apa. SP aja. Tapi ketika kata itu transitif, harus ada objeknya kayak memeluk.
saya meluk tembok itu bisa, tapi kalau saya meluk aja itu nggak bisa. Itu SPO. Yang SP gimana? Yang subjek dan predikat aja. Saya marah bisa, karena marah itu nggak harus ada objeknya, walaupun bisa pakai objek ketika kita tambahkan kata kepada ya. Saya marah kepada siapa gitu bisa. Itu kalimat. Nah, pelajaran kita menulis kali ini adalah pelajaran menulis kalimat. Ini pertama. Mungkin kalau nanti ada selanjutnya kita bisa belajar trik-trik atau kiat-kiat nulis yang lain. Tertarik nggak sih sama menulis itu? Tertarik nggak? Tertarik. Kalau misalkan diadakan lanjutan-lanjutan materinya, ada yang tertarik? Cukup tertarik. Tertarik. Tapi harusnya tertarik sih, nggak apa-apa. Karena itu untuk kebaikan kalian sendiri kok. Nah, nanti kalian akan butuh. Kayak yang kelas 12 tuh butuh kan ya. Itu karya ilmiah ya. Apalagi kalau nanti kalian kuliah. Hampir setiap pekan itu, wah, selalu ada kegiatan nulis itu. Jadi ini memang harus kita kuasai keterampilan menulis ini. Nah, pelajaran kita kali ini adalah menulis kalimat. Coba siapin alat tulisnya. Siapin. Coba tulis apa aja, kalimat apa aja. 5 kalimat, coba. Waktunya, gak usah ada waktunya deh. Kalau kalian udah, bilang ya, 5 kalimat. Kalimat yang tadi. Bebas, mau yang SPK semua, atau SPOK semua, atau SP, atau SPO. Yang penting kalimat. Oke, kita mulai. Silakan. Kata gantinya atau subjeknya variasi ya, jangan saya semua. Melainkan nama, kamu, dia, mereka. Variatif lah, sesuai imajinasi. Ada yang udah selesai? Udah. Coba yang udah selesai mana? Coba lihat. Ada yang udah selesai lagi? Oh ya, dinamain ya. Namain. Sama kelasnya kalau perlu. Udah. Yang udah kumpulin ya.